بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس فاستمعوا عزكم الله. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Al-Makki wal-Madani. Al-Makki wal-Madani juga dibahas perbedaan antara Al-Makki wal-Madani dari sisi uslub dan mawdu'. Terakhir membahas tentang faedah mengetahui Al-Makki wal-Madani. Yang perlu tambahkan dalam pembahasan ini, yang pertama yang perlu ditambahkan dalam pembahasan ini ialah yang pertama, apakah Rasulullah SAW menafsir menjelaskan tentang Makki dan Madani. Ini permasalahan yang diangkat oleh para ulama. Apakah Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat ayat ini Makkiyah, ini Madaniyah? Dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Bakar dalam kitabnya Al-Intisar. Beliau menyatakan, innama hadza yarji'u li hifdhi sahabati wa tabi'ihim. Innama hadza yarji'u li hifdhi sahabati wa tabi'ihim. Sesungguhnya masalah ini kembali kepada hafalan para sahabat dan para tabi'in. Ini kembali kepada hafalan para sahabat dan para tabi'in. Demikian dinukil oleh Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Quran. Maknanya barakallahu fikum, tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan tentang Makki dan Madani. Tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang masalah Makki dan Madani. Kenapa? Alasannya dikarenakan kaum muslimin pada masa itu, ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan generasi yang setelahnya, tidak membutuhkan penjelasan masalah ini. Nggak butuh mereka, karena mereka yang langsung menyaksikan turunnya wahyu. Mereka ngerti turun di sini, turun di sini, turun di sini. Mereka tahu, sehingga tidak membutuhkan penjelasan pada masalah itu. Baru kemudian setelah itu, dikarenakan umat-umat yang setelahnya tidak langsung menyaksikan turunnya wahyu, maka para ulama kita kemudian menjelaskan dalam karya-karya mereka mana ayat yang Madani, mana ayat yang Makki. Sehingga dikarenakan hal ini tidak ada nas langsung dari Rasulullah SAW, maka banyak ikhtilaf di kalangan para ulama dalam menetapkan masing-masing surat, dia Makkiyah atau Madaniyah, itu ikhtilafnya. Tetap tidak ada nas langsung dari Rasul SAW. Itu kembali kepada ijtihadnya para sahabat dan tabi'in. Namun kalau kita perhatikan buku tafsir, para ulama kita sudah membicarakan pada masing-masing surat tentang masalah ini, Makkiyah atau Madaniyah. Ketika ada ikhtilaf disebutkan khilafnya. Ini pendapat fulan. Maka sebagian mereka mengatakan tarjih, yang rajih ini, alasannya ini. Nah, sehingga permasalahannya dijelaskan. Barakallahu. Ini terkait dengan masalah Makki dan Madani yang utamakan. Dan padanya ada beberapa faedah ya.
penting disebutkan oleh para ulama. Untuk bisa melihat dalam buku yang membahas nama ulumul Quran. Di antaranya yang mereka sebutkan adanya surat Makkiyah, suratnya Makkiyah, tapi di dalamnya ada beberapa ayat Madani. Paham ya? Suratnya Makkiyah, suratnya Makkiyah, tapi di dalamnya ada ayat-ayat Madaniyah. Begitu pula sebaliknya, surat Madaniyah, suratnya Madaniyah, tapi padanya ada ayat-ayat Makkiyah. Paham ya? Itu tidak mengurangi status surat tersebut sebagai Makkiyah atau Madaniyah. Yang dipandang itu ialah secara keumuman. Paham ya? Secara keumuman. Kalau keumuman surat itu dikatakan Makkiyah, maka Makkiyah. Walaupun sebagian ayatnya ada yang Madaniyah. Kalau surat tersebut dikatakan Madaniyah, maka dikatakan Madaniyah. Walaupun padanya ada beberapa ayat yang Makkiyah. Amin ya. Sehingga tidak usah bingung. Barakallahu. Ada mawdu'un insyaallah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya tentang hikmah turunnya Al-Quran secara mufarraqan, secara berangsur-angsur. Ini mudah, tinggal dibaca aja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hikmatu min nuzulil Qur'an mufarraqan. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Belum ada. Min taqsimil Quran ila makkiyyin wa madaniyyin. Yatabayyanu annahu nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Dari pembagian Al-Quran menjadi Makki dan Madani, nampak jelas Al-Quran turun kepada Nabi secara mufarraqan, secara berangsur-angsur. ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها. Turunnya Al-Quran dengan cara semacam ini, dengan cara mufarraqan, memiliki beberapa hikmah yang cukup banyak di antaranya. Yang pertama, tathbitu qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menegarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulih, karena firman Allah, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Berkata orang kafir, kenapa tidak diturunkan kepadanya Al-Quran ini jumlatan wahidah, sekaligus saja. Kadzalik, demikian. Yakni kata beliau, kadzalika nazzalnahu mufarraqan. Demikianlah kami turunkan ia secara berangsur-angsur. Makna kadzalik, demikianlah kami turunkan secara berangsur-angsur. Ini pendapat mayoritas mufassirin yang bukan sama Syekh di sini. Kadzalika nazzalnahu mufarraqan. Maaf, ini pendapatnya mayoritas mufassirin. Kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Kami teguhkan dengan itu hati kami. Warsalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil. Syahid pada kalimat linusabbita bihi fu'adak, turun secara tafriq, secara mufarraqan, berangsur-angsur untuk meneguhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan ayat ini barakallahu itu, ada pembahasan di kalangan para ulama, yaitu terkait dengan al-kutub al-ukhra, kitab-kitab suci yang lain. Ini kitab yang sebelumnya ini, Zabur, Taurat, Injil. Apakah kitab-kitab yang terdahulu itu turun secara langsung jumlatan wahidah, ataukah turunnya secara berangsur-angsur? Halil kutub al-munazzalah al-ukhra, tamam, unzilat jumlatan wahidah am-mufarraqah. Kitab-kitab suci yang sebelumnya itu, apakah diturunkan secara langsung, ataukah juga diturunkan secara berangsur-angsur seperti Al-Quran?
Paham ini ya? Al-jawab, jawabannya warahmatullahi wabarakatuh, pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama, bahkan hampir ijma. Hampir ijma. Menyatakan kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan jumlatan wahidah. Diturunkan secara langsung seluruhnya. Paham ini ya? Diturunkan secara langsung seluruhnya. Ini hampir ijma. Dikatakan hampir kepada sebagian ulama pada masa As-Suyuti, dan dia nggak menyebutkan siapa namanya, mengingkari hal demikian. Dia punya pendapat sama turunnya secara berangsur-angsur. Tetapi yang benar pendapat jumhur ulama yang mengatakan untuk kitab suci yang sebelumnya diturunkan jumlatan wahidah secara langsung. Ini diambil dari ayat ini. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Berkata orang kafir, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepadanya jumlatan wahidah sekaligus? Maksudnya seperti kitab-kitab yang sebelumnya. Paham ya? Ini kok pelan-pelan, sedikit-sedikit, bertahap, berangsur-angsur, kok nggak sama kayak sebelumnya? Paham ya? Ini sejarah sebelumnya Pak Muhammad. Barakallah. Hikmah yang kedua. Ayyusahila 'alan nasi hifdhuhu wa fahmahu wal 'amala bihi. Memudahkan bagi umat manusia untuk menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya. Haitsu yaqra'u 'alaihim syai'an fa syai'a, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka sedikit demi sedikit. Enak. Kalau langsung gelondongan, susah menghafalnya banyak. Pemahaman juga berat, mengamalkan juga berat. Tapi kalau sedikit-sedikit, satu ayat, dua ayat, langsung dihafal, mudah menghafalnya, mudah memahaminya, mudah mengamalkannya. Liqaulihi ta'ala, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Syahidnya litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin. Al-Quran kami turunkan secara berangsur-angsur supaya kamu membacakannya kepada manusia dengan jeda waktu, tengah waktunya. Atau yang ketiga, tansyiqul himam, menyemangati himmah, menumbuhkan semangat. Liqabuli ma nazala minal Qur'an, untuk menerima Al-Quran yang turun. Wa tanfidhi, dan untuk melaksanakannya. Haitsu yatashawwaqun nas bilahfin wa syauqin ila nuzul ayat. Di mana umat manusia ini yatashawwaq, akan merasakan kerinduan. Bilahfin, rindu yang sangat. Wa syauqin, mana juga sama. Dengan kerinduan yang amat sangat, merindukan turunnya ayat. Amin ya. Ini kalau perasaan turun 1-2 ayat, sudah mereka hafal, sudah mereka pahami, sudah mereka amalkan. Lama nggak turun lagi, rindu. Kapan lagi turun ayatnya? Kapan lagi turun ayatnya ini? Kok lama nggak lagi muncul ayatnya ini? Ketika turun, semangat lagi, turun lagi ayatnya, menghafal lagi, memahami lagi, mengamalkan lagi. Paham? Kalau langsung bleng begitu, wes bosan sudah. Nah, gitu ya. So, kalau berangsur-angsur itu semangatnya tumbuh selalu. La siyama, kata beliau, inda istidadil hajat ilaiha. Khususnya lebih-lebih lagi ketika amat sangat dibutuhkan kepada ayat. Kama fi ayat al-ifki wal li'an. Seperti contohnya pada ayat-ayat kisah ifk dan ayat-ayat li'an. Sangat butuh. Kasus ini. Turun ayat, selesai urusannya. Tidak turun-turun. Bayangkan, berhari-hari tidak turun-turun. Seorang susah
semangat nanti ayat turun. Begitu turun, lega semua hatinya orang. Semangat membaca Al-Quran. Nah, itu di antara faedahnya kalau menggunakan sistem mufarraq bertahap. Nah, yang keempat, at-tadarruju fit tasyri', bertahap di dalam meletakkan syariat hatta yasila ila darajatil kamal, hingga sampai pada derajat kesempurnaan. Ini terus naik sampai kesempurnaan. Kama fi ayat al-khamr, contohnya seperti pada ayat al-khamr, allati nasha'an nasu 'alaihi wa alifuhu, di mana orang-orang ketika itu tumbuh di atas khamr dan terbiasa minum khamr. Wa kana min as-su'bi 'alaihi, maka tentunya sangat susah bagi mereka ayyujabahu bil man'i minhu man'an batan. Mereka dihadapi mujabah, jihad lawan jihad itu dihadapi begini. Itu kata-kata mana mujabah? Dari kata-kata jabah, tahu jabah? Jihad. Nah, jihad lawan jihad. Artinya dihadapi dengan pelarangan total. Man'an batan, larangan total. Susah ya. Orang yang terbiasa dengan khamr, pagi khamr, sore khamr, siang khamr, malam khamr, tumbuh kembang dari mulai kecil sampai tua minum khamr, langsung nggak boleh khamr, haram, berat, gitu ya, sangat berat sekali. Tapi dengan cara tadarruj, tahapan-tahapan, itu pelan-pelan diajak untuk meninggalkan khamr. Lihat, fanazala fi sya'nihi awwalan, ini prosesnya ya Pak. Maka turun terkait dengan khamr. Yang kali pertama qaulu ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Al-Baqarah 219. Mereka bertanya pada engkau wahai Rasul tentang khamr dan judi. Katakan, jawabannya diplomatis. Qul fihima ismun kabir, padanya terdapat dosa yang sangat besar. Wa manafi'u lin-nas, tapi juga ada kemanfaatan untuk manusia. Namanya apa? Pelarangannya tidak langsung. Dosa itu memang ada kemanfaatannya, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Ibaratnya ya ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi banyak mudaratnya. Ahsan ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Tak langsung tutup poin. Misalnya, ini yang pertama kali. Yang pertama kali. Barakallah. Sekarang saya mau tanya, apakah di zaman sekarang ini kita bisa menggunakan cara semacam ini? Tanya, ada orang yang tahu khamr. Ustaz, khamr hukumnya apa Ustaz? Ini harus proses. Oh, fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar. Ahsan tinggalkan. Ada manfaatnya, sebenarnya. Oh, dia ada manfaatnya juga. Iya, manfaatnya juga ya. Akhirnya tidak mau tinggalkan karena ada kemanfaatannya. Allah. Ini proses syariat ya. Begitu sempurna, haram ya haram. Haram ya haram. Tanya. Ini cerita ketika dahulu ada ya proses tahapan dalam peletakan syariat. Artinya kalau terang sama orang haram, tidak makruh, haram, nggak ada kemanfaatan sama sekali. Cuman bagaimana caranya dia menggiring orang ini dikasih proses tahapan-tahapan sampai bisa meninggalkan yang namanya khamr tadi dengan cara yang lain, bukan dengan cara hukumnya. Qala Allah, fakana fi hadhihi al-ayah, maka yang disebutkan dalam ayat ini tahyiatul lin-nufus, mempersiapkan jiwa, tahyiyah, mempersiapkan hati-hati orang ini liqabuli tahrimi, untuk menerima pengharamannya.
Haitsu innal aqla yaqtabi, di mana secara akal itu mengandung konsekuensi Allah yumarisa syai'an, jangan sampai dia melakukan sesuatu ismahu akbar min naf'ihi, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang pertama. Tsumma nazala tsaniyan, turun lagi yang kedua kalinya. Qaul ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. An-Nisa 43. Wahai orang beriman, janganlah kau mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk hingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ini dilatih untuk meninggalkan khamr pada waktu-waktu tertentu. Ya, dalam latihan meninggalkannya. Nggak langsung setiap waktu, proses. Paling enggak 5 waktu sholat. Sebelumnya jangan minum khamr, dilatih. Belum mengatakan. Fakana fi hadhihi al-ayat tadrilun ala tarkihi fi ba'dil awqat. Di ayat ini disebutkan ada upaya tamrin, melatih, latihan ala tarkihi untuk meninggalkan khamr fi ba'dil awqat, di sebagian waktu. Wahya awqat shalawat, waktu salat. Harus begitu, latihan dulu. Latihan. Subuh kalau enggak khamr dulu. Sampai selesai sholat, harus nggak tahan lagi deh, minum lagi akhirnya. Ya Allah, zuhur, belum zuhur juga begitu, nggak boleh minum khamr terus. Tapi sudah pernah mencoba meninggalkan, dalam sehari beberapa kali. Itu sudah terlatih untuk kemudian meninggalkan sholat. Tsumma nazala tsalitsan qaulan. Kemudian turun yang ketiga kalinya firman Allah Subhanahu wa taala yang isinya larangan mutlak. Sudah biasa mendengarkan diharamkan secara mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Syahidnya pada ayat yang 90 sampai 91. Rijsun min amali syaitani fajtanibih. Kata-kata rijsun ay haramun, haram termasuk amal setan, maka jauhilah amal itu. Ini pelarangan total, mutlak. Maka di hadhihi ayat al-man'u min al-khamri man'an batan fi jami'il awqat. Maka yang disebutkan dalam ayat ini pelarangan dari khamr secara total pada semua waktu. Ba'da an huyi'atil nuhur. Itu setelah hati-hati mereka, jiwa mereka dipersiapkan terlebih dahulu. Summa murrinat 'alal man'i fi ba'd al-awqat, kemudian dilatih meninggalkan khamr di sebagian waktu dengan proses. Itu namanya tadarruj fit tashri', wa hadha muhimun jiddan. Khususnya barakallahu fikum terkait dengan ta'lim, at-ta'allum wa ta'lim. Dalam hal belajar mengajar harus menggunakan tadarruj fit tarbiyah, tahapan-tahapan dalam belajar. Kalian dalam semua ini ilmu nahwu dengan tartib, ilmu mustalah harus dengan tartib, dengan tahapan, ilmu ushul fiqh harus dengan tahapan, ilmu qawaid fiqh harus dengan tahapan, ilmu ushul tafsir harus dengan tahapan, ilmu akidah harus dengan tahapan. Bahkan ilmu fikihnya pun juga harus dengan tahapan. Semuanya harus dengan tahapan. Pelan-pelan, terus naik sampai pada puncaknya kesempurnaan, rasikh ilmu, mantap keilmuannya, gak goyah. Paham ya? Orang masih nol masalah akidah, langsung belajar syarah akidah Tahawiyah. Ya lo kira-kira? Ngeluh dasi, pusing aja.
dia belum punya dasar akidah yang benar, langsung naik akidah tahawiyah, debat sana, debat sini, bantah ahli filsafat, bantah ahli mantiq, bantah asy'ariyah, bantah jahmiyah, bantah mu'tazilah. Ini ahli sunnah. Bingung dia, nggak mantap akidahnya. Dan jangan takut, rajin dulu, terus ini, terus ini larinya di buku yang bagus. Paham ini? Orang tauhidnya belum matang, langsung loncat Fathul Majid. Nah, ini terbiasa kamu dulu ya. Langsung Fathul Majid. Ini senjatanya Pak Adi dulu ya. Langsung Fathul Majid. Padahal padanya terdapat sekian banyak masalah, enggak hanya masalah tauhid ya iya, akidah juga iya, usul fikih juga iya, nahwu juga iya, semua juga iya di buku ini. Ternyata tidak punya kaidah apapun dalam perkara tauhid, langsung kufur Fathul Majid. Ya, kalau kita dulu sih enggak peduli pemahaman isi kitabnya, yang penting keterangan Pak D-nya itu memudeng, ya enak-enak wae. Soal ilmunya enggak membekas, enggak rasih. Itu dia kata apa? Belajar buku ini dulu, selesai, baru ini selesai, ini selesai, terus naik ke buku yang baru lagi. Itu rasih, matang ilmunya. Gitu ya. Itu namanya tadarruj fit tasyri'. Juga diambil tadarruj fit tarbiyah wa ta'lim. Barakallahu. Sehingga harus sabar. Dia masuk ke lughah tahun. Harus sabar belajar tasawuf dulu sama tahun. Setahun kok belum mumpuni, jangan langsung semangat masuk Qismuddin. Sabar, ngulangi lagi, tahun lagi. Supaya matang ilmu nahwunya, baru kemudian masuk pada proses yang berikutnya Qismuddin. Gitu ya, Qismuddin baru tahun, jangan langsung lari. Teruskan dulu tahun yang kedua, tahun yang ketiga, tahun yang keempat dengan tahapan yang ada. Matang, baru kamu loncat, lari ke tempat yang lain. Baru Qismul tahun belum matang, sudah pindah lagi sana lagi. Tak tahu belajar apa itu. Terus putar lagi, terus mengelilingi Indonesia Raya. Itu namanya ilmu tupai, ilmu loncat. Jadi ya kawan, bertahun-tahun kamu belajar dan hasil. Sampai tua pun tidak ada hasilnya. Harus dengan tahap. Sampai selesai. Tak, tidak lagi. Tahap, sampai selesai. Tak, tidak lagi. Terus begitu. Matang ini. Tidak usah banyak waktu. Cukup 10 tahun. Jadi, insya Allah. Yuk, belajar dari mulai kecil. Dari mulai lulus SD itu tadi. Lalu, intah. Selesai pembahasan tentang hikmah ini. Pembahasan yang berikutnya, tartibul Quran. Susunan Al-Quran. Qala Rasulullah, tartibul Quran. Tartibul Quran tilawatuhu taliyan ba'duhu ba'dan hasbama huwa maktubun bil masahibi wa mahfuzun fis sudur. Yang dimaukan dengan tartib Quran ialah membaca Al-Quran, tilawat Al-Quran sebagiannya, terus ke sebagian yang lainnya lagi sesuai dengan apa yang tertulis dalam mushaf dan yang dihafal dalam hati. Tartibnya Al-Fatihah ayat pertama, ayat kedua, terus sampai selesai. Al-Baqarah pertama, kedua, sampai selesai. Sampai akhir Quran juga mentartib, membacanya dengan tartib. Tentang tartib ini ada beberapa macam. Sudah mengatakan bahwa salah satu adwa'in, ada 3 macam. Boleh kan ya? An-naw'ul awwal tartibul kalimat, susunan kalimat-kalimat Al-Quran, bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdi'iha min al-ayat, di mana masing-masing kalimat
itu pada tempatnya sendiri dari sebuah ayat. Jadi sekarang satu ayat. Satu ayat. Dalam satu ayat ada beberapa kalimat, kan gitu ya? Beberapa kalimat. Ini ada tertib yang pertama, tertibul kalimat, susunan kalimatnya. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Ada alhamdulillah, ada Rabb, ada alamin. Paham ya? Kalimatnya masing-masing tadi. Terkait dengan tertibul kalimat harus perkara yang disebutkan dalam nafs dan ijma'. Saya mengatakan lain. Wa hadza thabitun bin nafsi wal ijma'. Ini perkara yang ada dengan nafs, dalil dan ijma'. Kesepakatan para ulama. Yakni Rasul SAW ketika menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, satu ayat itu dengan tertibnya yang sudah bacakan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, enggak boleh kamu lupa. Tidak boleh kamu mengatakan Rabbul alamin, alhamdulillah. Enggak boleh. Paham ya? Tidak bisa ya. Tertib kalimat harus wajib ada dengan nas, dengan ijma'. Enggak boleh berubah lagi. Wala na'lamu mukhalifan li wujuhihi. Dan kami tidak mengetahui adanya pihak yang menyelisihi tentang masalah kewajibannya, wa tahrimi mukhalafatih, dan haram menyelisihinya. Jelas ya. Fala yajuzu ay yuqra, maka tidak boleh dibaca lillahil hamdu rabbil alamin. Badalan dari kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh. Bukan dia mengatakan, wah Ustaz, itu qiraah. Ada sebuah qiraah itu apa? Qiraah itu apa? Oh mungkin qiraahnya enggak tahu ya. Saya enggak tahu. Itu mungkin qiraahnya Abu Bakar bin Ayyash. Enggak tahu ya, bin Ayyash. Enggak tahu juga. Ciri apa? Saya bilang, dalilnya mana? Enggak mungkin. Ini perkara yang sudah ijma', sepakat seluruh para ulama, tidak boleh dirubah. Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu tidak bisa kamu katakan lillahil hamdu rabbil alamin. Maaf, kalau qiraah syadah mungkin. Tadi saya yakin dah. Saya yakin dah. Siapa tadi qiraahnya bukan saya sih? Nanti dia Qiraahnya Abu Bakar bin Ayyash itu qiraah Syu'bah. Abu Bakar itu namanya Syu'bah. Qiraah Syu'bah itu Abu Bakar bin Ayyash. Padahal Syu'bah itu nama dia yang mesti istilah. Laba. Ini yang pertama. Wadih ini. Yang pertama, tertib kalimat dalam sebuah ayat harus sabit dengan nas dan ijma'. Tidak boleh dirubah. Paham ini? Lalu yang kedua, an-naw'u tsani. Tartibul ayat bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdhi'iha min as-surah. Yang kedua, tertib ayat, susunan ayat, di mana masing-masing ayat di tempatnya dalam sebuah surat. Jadi ada sebuah surat, misalkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Di situ ada susunan ayatnya. Ayat pertama begini, kedua itu ini, ketiga itu ini, keempat itu ini. Itu tertib ayatnya. Dia mengatakan, wa hadza tsabitun bin nafsi wal ijma'. Ini ada sabit dengan nafs dan ijma'. Kesepakatan para ulama. Untuk ijma' dinukil oleh Al-Imam Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan. Sebelumnya dinukil oleh Abu Ja'far Ibnu Zubair. Sebelumnya dinukil oleh Abu Ja'far Ibnu Zubair dalam bukunya Al-Munasabat. Dalam bukunya Al-Munasabat. Demikian dinukil oleh As-Suyuti dalam bukunya Al-Itqan. Mereka mengatakan ijma'. Tertib ayat
demikian, tidak boleh dirubah. Barakallahu. Kata beliau, wa huwa wajibun al qaul rajih wa tahrum mukhalafatuh. Itu perkara yang wajib. Perkara yang wajib menurut pendapat yang rajih dan haram menyelisihinya. Disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Bakar dalam kitabnya Al-Intisar. Katanya Al-Qadhi, tartibul ayat amrun wajibun wa hukmun lazim. Tartibul ayat amrun wajibun wa hukmun lazim. Susunan ayat itu perkara yang wajib dan hukum yang pasti. Gak boleh demikian. Lihat Al-Quran dan Al-Isqam. Belum mengatakan wala yajuzu an yuqra, maka tidak boleh dibaca Maliki yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim. Dirubah tidak. Badalan sebagai ganti dari qaul Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Tidak boleh. Kenapa? Dikatakan Ar-Rahmanir Rahim lebih dulu, baru kemudian Maliki yaumiddin. Dengan tartib ayat harus seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Ngerti ya? Jangan lupa alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim. Terus saya. Perkara yang tidak diperbolehkan. Haram menyelisihi tartib ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalilnya sekarang. Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Anna Abdullah bin Zubair qala li Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair pernah berkata kepada Utsman bin Affan fi qoulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an aw ghayra ikhraj. Al-Baqarah 240. Qad nasakhat hal ayat ukhra, sudah dimansuh oleh ayat yang lain, yakni qaulahu ta'ala, yang bukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Yang kedua ini ayat yang memansuh itu tadi disebutkan di Al-Baqarah 234. Paham ini apa? Di dua ayat, yang satu mansuh, siap hukumnya, yang kedua menghapus nasikh. Tapi yang mansuh di ayat yang 240 di belakang. Yang nasikh, yang menghapus sebelumnya 234. Jadi dalam tartib ayatnya disebutkan ayat yang nasikh dulu, yang mansuh. Setelah itu disebutkan ayat yang mansuh. Bagaimana ini? Yang namanya nasikh mansuh, yang dimansuh duluan, kan gitu ya. Yang memansuh belakangan, kan gitu. Ini enggak, urutannya terbalik. Yang dimansuh belakangan, yang memansuh duluan. Bagaimana ini? Maksudnya ya? Paham ya? Terkait dengan tartib ayatnya itu. Paham ya? Baik. Dikatakan di sini, wa hadhihi qablaha fi tilawah. Sementara yang ini dibaca sebelumnya. Qala, katanya Ibnu Zubair, "Falima taktubuha?" Loh, kenapa kamu tulis demikian? Faqala Utsman radhiyallahu anhu, maka berkata Utsman radhiyallahu anhu, "Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, la ughayyiru syai'an minhu min makanihi." Aku tidak mungkin merubah sedikit pun
Al-Quran dari tempatnya. Ini Rawahul Bukhari. Kalimat ini la ughayyiru syai'an minhu min makanih, dalil yang sangat tegas menunjukkan tartib ayat sabitun bin nafs. Amin ya. Itu ditetapkan dengan nafs dalil Rasul yang mengatur. Sebelah sini, ini, terus ini. Itu Rasul yang mengatur. Sehingga para sahabat tidak berani merubah lagi. Paham ya? Barakallahu. Dan itu dengan ijma' sahabat, dengan kesepakatan para sahabat. Barakallahu. Dan yang kedua, warawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi min hadits Utsman radhiyallahu anhu. Disebutkan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi suwar zawatul adad, turun kepada beliau beberapa surat yang memiliki beberapa bilangan ayat. Fakana idza nazala alaihi syai', maka apabila turun surat kepada beliau, da'a ba'da man kana yaktub, beliau memanggil sebagian orang yang biasa nulis. Fayaqul, beliau mengatakan, da'u hadhil ayat, letakkan ayat-ayat ini di hadhihi surah, dalam sebuah surat allati yuzkaru fiha kadza wa kadza, yang disebutkan padanya demikian. Turun wahyu, panggil para penulis ini. Ayat ini harus surat ini. Ayat ini setelah ini. Nah, ayat yang ini setelah yang itu. Terus Rasul yang mentartib. Jelas ya. Namun asar ini barakallahu fikum, hadal asar di sanadnya ada rawi yang bernama Yazid al-Harisi, wa huwa majhul. Di sanadnya ada rawi yang bernama Yazid al-Harisi dan dia majhul. Sehingga ini asar dengan lafaz semacam ini dhaif. Namun cukup dengan asal yang di atas. Kalimat la ughayyiru syai'an minhu min makanih cukup sebagai dalil. Yang ini baik. Ala kulli hal sudah dibahas dua tartib. Tartib kalimat jelas. Tartib ayat jelas. Tinggal yang ketiga, tartib suwar. An-naw'u tsalits, tartib suwar. Tartib suratnya. Susunan surat Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Bara'ah, Yunus dan seterusnya. Bagaimana ini? Tartib suratnya dalam Al-Quran. Paham ini? Belum ada. Tartib suwar bihaitsu takunu kullu suratin fi mawdi'iha min al-mushaf. Susunan surat di mana masing-masing surat di tempatnya dalam mushaf. Beliau mengatakan wa hadza sabitun bil ijtihad. Ini ditetapkan dengan ijtihadnya para sahabat. Fala yakun wajiba, maka tidak wajib. Di sini letak beberapa ikhtilaf dari berbagai macam mushaf yang ada ketika itu di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ada perbedaan dalam masing-masing mushaf. Ada. Wa fi sahih Muslim an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sahih Muslim dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Hudzaifah pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, suatu malam. Kalau ini saat dia mulai faqara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Baqarah, tsumma An-Nisa, tsumma Ali Imran. Al-Baqarah dulu, terus An-Nisa, terus Ali Imran. Paham ini? Tartibnya enggak sebagaimana tartib mushaf Utsmani. Dan sekarang ini kalau sekarang Al-Baqarah, Ali Imran baru An-Nisa. Rasul membacanya Al-Baqarah, An-Nisa, baru kemudian Ali Imran.
Hada warawal Bukhari ta'liqan al-Ahnaf. Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan secara ta'liq dan secara mu'allaq dengan tambah syarat dari Al-Ahnaf wa Ahnaf bin Qais. Ini Ahnaf benar. Al-Qadi. Ahnaf bin ini Ahnaf bin Qais. Annahu qara'a fil ula bil kahfi. Dia membaca rakaat yang pertama dengan Al-Kahfi. Wa fi tsaniyah bi Yusuf. Rakaat yang kedua dengan Yusuf. Au Yunus atau Yunus. Wa dzakara annahu shalla ma'a Umar ibn Khattab subh bihima. Dan dia menyebutkan dia pernah salat subuh bersama dengan Umar bin Khattab dengan membaca dua ayat tadi. Dua surat tadi. Hadal asar disambung sanadnya wasalahu al-Firyabi di kitab as-salah. Al-Firyabi menyambung sanadnya dalam bukunya kitab as-salah min tariqi Abdullah bin Syafiq dari jalur Abdullah bin Syafiq. Qala, dia berkata, shalla bina al-Ahnaf fadzakarahu. Kata Abdullah bin Syafiq, Al-Ahnaf pernah salat mengimami kami. Kemudian disebutkan riwayat. Wa hadza isnadun sahih. Ini sanad yang sahih. Barakallahu. Baik. Qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekh mengatakan tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Diperbolehkan membaca surat ini sebelum ini. Al-Baqarah dulu, kemudian An-Nisa, baru kemudian Al-Imran. Diperbolehkan. Wa kadza fil kitab, begitu dalam penulisan. Enggak ada masalah. Wa hadza tanawwa'at masahib as-sahabati radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Oleh karena itulah mushaf para sahabat tanawwa'at beragam fi kitabatiha dalam penulisannya. Tetapi lamma tafaqu al-mushaf fi zaman Utsman radhiyallahu anhu, tetapi tatkala mereka bersepakat pada sebuah mushaf di masa Utsman radhiyallahu anhu sahada lima sanahul khulafa'ur rasyidun, maka ini termasuk sunnahnya khulafa'ur rasyidun yang harus dipegang, harus pakai yang ini sudah. Wa qad daral haditsu ala anna lahu sunnatan yajib ittiba'uha, dan hadis ini hadis Irbad Ibnu Sariyah, fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hadis ini menunjukkan mereka memiliki sebuah sunnah yang wajib diikuti. Intah. Maksud dibawakannya ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Walaupun tartib surat itu perkaranya ijtihadi, ditetapkan dengan ijtihad, tidak wajib, tetapi dalam rangka untuk persatuan kaum muslimin dan dalam rangka untuk menghilangkan khilaf di kalangan kaum muslimin, maka mereka semuanya wajib kembali pada mushaf Utsmani. Ini dengan ittifaqus sahabat, kesepakatan para sahabat pada masa Utsman harus pakai tartib. Walaupun dipelajari oleh para ulama tentang tartib mushafnya Ibnu Mas'ud, tartib mushafnya Ubay bin Ka'ab dan semisalnya dibahas oleh mereka. Al-Imam Ibnu Abi Dawud, Abu Bakar Ibnu Abi Dawud rahimahullah punya kitab namanya Kitabul Masahif. Khusus harus diterjemahkan. Kitabul Masahif. Di situ disebutkan perbedaan-perbedaan yang ada. Memang mushafnya sahabat ini, surat ini tidak ada. Yang ini ada. Mushaf sahabat ini, setelah ini ya itu ini. Disebutkan beberapa perbedaan yang ada pada masa sahabat. Itu pada masa dulu.
setelah dikumpulkan semua oleh Utsman bin Affan dan dibuat satu mushaf dan mereka sepakat menggunakan ini, maka setelah itu yang digunakan mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani sampai sekarang. Sampai sekarang. Tartibnya tartib mushaf Utsmani sampai sekarang. Barakallah. Itu yang dijaga, yang dipelihara, jangan sampai kemudian dimunculkan di tengah-tengah masyarakat tartib yang lain, tetap menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Walaupun dipelajari di kalangan para qurra, ahli qiraat dan orang-orang yang belajar ulumul Quran. Paham ya? Hal terkait dengan masalah qiraat, sekarang masih ada. Lain membahasnya. Jadi sekarang tartib suratnya. Ala kulli hal sampai sekarang ini barakallahu fikum, alhamdulillah, tartib kalimat jelas, tartib ayat jelas, tartib surat juga jelas semuanya sebagaimana yang ada pada mushaf dan masing-masing. Ada yang terkait dengan pembacaan, paham ya? Tartib kalimat nggak boleh dirubah, tartib ayat nggak boleh dirubah, paham ya? Untuk tartib surat boleh, boleh. Kalau sholat membaca dalam satu rakaat, yang pertama surat Al-Kahfi, selesai nyambung lagi, nggak rukuk, baca surat yang kedua amma yatasaalun, nggak ada masalah, diperbolehkan dengan hadis Hudzaifah ibnu Yaman tadi. Dari tadi mudah ini ada wabah insyaallah taala ini terkait dengan tartib Al-Quran. Jadi kami ada wabah insyaallah terkait dengan tartibul ayat, sebagaimana dibahas sebelumnya tadi, ada terkait dengan Makki Madani nggak dibahas Bapak. Terkadang dalam tartibnya ayatnya ayat-ayat Madaniyah semua. Setelah itu ayat Makkiyah. Itu ada masalah ya. Yang dibahas tadi dalam sebuah surat Makkiyah padanya ada ayat Madaniyah. Surat Madaniyah padanya ada ayat Makkiyah. Dalam beberapa ayat itu semuanya Madaniyah. Kemudian disisipi ayat Makkiyah. Terus Madaniyah lagi. Itu nggak ada masalah. Itu pembahasan ilmu yang lain terkait dengan Makki dan Madaniyah. Terkait dengan tartib ayatnya jelas dengan nas dan dengan ijma. Untuk ini saya mau tanya sekarang. Berat. Ada orang menghafal Quran, murojaah ini. Misal juz 29. Dia murojaah dari Al-Mursalat, Al-Insan, Al-Qiyamah, Al-Mujaddid, Al-Muzammil, terus sampai Tabarak. Boleh apa tidak? Boleh. Tidak ada masalah ya? Nah, diperbolehkan ya. Seharusnya kan Tabarak turun sampai Al-Mursalat. Tidak. Jadi dia naik. Tapi baca kalimat dan ayatnya sebagaimana dalam surah. Kemudian menghafal ayatnya dari surat yang paling akhir terus ke atas, itu nggak boleh. Per surat ada ya. Wah, ada. Jadi kalau yang baik, ada yang menanyakan? Ini gampang, ini nggak ada yang saya. Paham ya? Terus kalau lagi sangat jelas, tenang aja. Tenang aja. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita batul Quran. Kita selesaikan ini. Supaya besok langsung masuk pembahasan inti yang namanya at-tafsir. Nah, itu kan 3 hari kan insyaallah sabtu hari Senin. Nah, insyaallah apa yang Senin Ahad ini. Taruh ada 3/4 yang apa itu. Ya ada. Sudah ya. Kata Polda. Pembahasan yang kedua, Kitab Al-Quran wa Jum'uhu, penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Ini cara pembahasan masalah sejarah. Ini dibahas dalam pembahasan satu. Nggak dibahas? Nggak dibahas? Sejarah ini nggak dibahas? Kemarin nggak dibahas? Allah, harusnya ini.
Harus kita sejarahnya itu. Baiklah. Tambah sekarang. Qala Syekh rahimahullah. Li kitabatil Qur'an wa jam'ihi 3 marahil. Penulisan Al-Quran dan pengumpulannya itu ada 3 marhalah. Sina Syekh Utsaimin menjadikan 3 marhalah. Di antara para ulama kita yang menyebutkan demikian, yang juga menyebutkan adanya 3 marhalah, Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak juz 2 halaman 275 cetakannya Syekh Muqbil. Ya, kitab Al-Mustadrak yang cetakannya Syekh Muqbil, yang ada keterangannya Syekh Muqbil. Di mata saya ada. Ini cetakannya orang Yaman. Artinya bukan cetakan yang biasa dipakai oleh para ulama. Cetakan yang dengan tahqiqnya Syekh Muqbil. Juz 2 halaman 275. Al-Hakim lebih dahulu dalam masalah ini. 3 marhalah. Dan yang kedua, zahir ucapan Al-Imam Nawawi. Zahir ucapan Al-Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Al-Imam Nawawi di halaman 148. Cetakan yang di saya sendiri. Saya kan berpikir, baik, artinya Syekh di sini bukan orang pertama yang menyebutkannya. Tapi beliau menukil dari ulama-ulama yang sebelumnya yang menyebutkan 3 marhalah. Maknanya sebagian lagi menyebutkan cuma 2 marhalah. Paham ya? Yang ini 3 marhalah. Al-marhalatul ula, marhalah yang pertama. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana al-i'timad fi hadhihi al-marhalah al-hifz akthar min al-i'timad al-kitab. Marhalah yang pertama pada masa Nabi SAW. Pada marhalah ini lebih banyak berpegangan pada hafalan daripada berpegangan pada tulisan. Liquwwatiz zakirah, karena kekuatan daya ingat. Wa suratul hifz, cepat dalam menghafal. Wa qillatil katibin, dan sedikit orang-orang yang bisa menulis. Wa wasail kitabah, dan peralatan-peralatan alat terus menulisnya ini. Walidzalika lam yusma' fi mushaf, oleh karena tidak dikumpulkan dalam sebuah mushaf. Artinya orang nggak butuh ketika itu, nggak butuh ketika itu. Kenapa? Orangnya canggih gitu. Sekali mendengar hafal. Kalau sudah nyantol dan hilang, itu namanya kuwatul zakirah. Daya ingatnya sangat kuat, cepat menghafal. Stop, hafal, nyantol, kehilang-hilang ya. Dia kan tidak perlu tulis. Kalau orang sekarang, dha'ful zakirah, dha'ful hifz, menghafalnya susah setengah mati, cepat hilang. Allah Taala. Ini namanya para sahabat. Kalau ada membaca biografinya para ulama ahli hadis kita, itu pada zaman tabi'in atau tabi'in bahkan setelahnya. Kalau kita membaca biografi mereka terkait dengan hafalan mereka itu luar biasa. Itu bisa gini-gini dan luar biasa hafalannya itu. Apalagi zamannya para sahabat. Sebagian ulama kita dalam surah Al-Qur'an, disebutkan dalam tafsir mereka, kalau membaca sebuah kitab, sebuah kitab, itu tidak bisa tertegak seperti ini. Nyampur semua tuh nanti. Kalau saking kuatnya hafalan dia. Dan saya ingatnya, enggak begini, tapi caranya bagaimana? Ditutupi begini. Tutupi, dibaca yang pertama itu. Langsung hafal. Terus naik kedua, ketiga, keempat, kelima. Tutupi yang lagi atasnya itu. Terus begitu. Tangan yang pertama turun ke bawah, tangan yang di atas tutupi. Terus begitu, naik lagi. Terus sampai habis. Tutup. Nanti lagi yang ini. Terus begitu. Kalau dia kata terbuka seperti ini, nyampur hafalannya, karu-karuan. Kalau sangat cepat.
Sampai ada cerita tentang raja, raja, budak laki, budak perempuan. Sampai ketika itu pada masa dahulu ada seorang raja. Dia itu menghafal syair-syair yang dibacakan siapapun sekali mendengar. Raja ini. Dia punya budak laki-laki. Budak laki-lakinya ini bisa menghafal syair apapun dengan 2 kali mendengar. Terus ada lagi budak perempuan. Bisa menghafal syair dengan 3 kali mendengar. Hebat tak? Yang paling hebat siapa ini? Raja ini. Sekali mendengar, 2 kali mendengar, 3 kali mendengar. Dibikin saya marah. Siapa yang bisa membuat syair yang tidak bisa dihafal oleh sang raja dan budak-budaknya lagi? Nah, iya, perdagangan itu para syuara yang ada itu. Dengar, bacakan syairnya. Kalau saya mendengar, tak selesai. Langsung raja nirukan persis. Kata dia, saya punya budak laki-laki. Dia akan menghafal kepada saya. Saya ngomong, persis yang dihafalkan. Kata saya punya budak perempuan juga bisa menghafal kepada yang kamu hafal, yang kamu bacakan. Budak perempuan juga ngomong, persis seperti itu. Nah, otomatis kan kalau raja mendengar pertama dari syairnya, budak yang laki-laki dari syair dari rajanya 2 kali tak? Budak perempuannya dari syair dari raja dari budak laki-lakinya 3 kali. Semuanya tidak ada yang mampu untuk menaklukkan sang raja ini. Ini kunci di raja. Raja siapa? Lain apa? Gak bakal hafal ya. Akhirnya datanglah salah seorang syair syahid ma'ruf, syair sunni, seorang penyair ahli sunnah. Siapa ya Pak? Al-Imam Al-Asma'i. Al-Asma'i itu penyair ahli lughah yang luar biasa. Sunni ya Pak, ada ahli sunnah ya. Al-Asma'i. Tamam? Udah, beliau bikin syair yang lain dari yang lain sudah ini. Ilmunya sudah kelas tinggi ya ini. Dibikin syair, jelimet itu bahasa. Begitu. Dibacakan bahasa raja. Ada, ini silakan ada. Tirukan apa yang kami. Waduh, proses bingung ini. Jadi gak nyantol dengan menurut. Susah sekali sih satu ini. Akhirnya raja gak bisa menirukan. Wah gak bisa. Otomatis budaya gak bisa. Gimana? Budak laki-laki gak bisa. Budak perempuan gak bisa. Raja gak bisa. Ala hal syahidnya barakallahu fiik yang saya inginkan sekarang ialah itu pada masa-masa setelah zaman sahabat. Hafalannya luar biasa. Apalagi di zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lebih hebat lagi. Sehingga tidak butuh mushaf. Itu sebabnya kenapa pada masa itu tidak dikumpulkannya Al-Quran dalam satu mushaf. Tidak butuh. Balkana man sami'a ayatan hafidhaha. Bayangkan. Bahkan orang yang mendengarkan satu ayat langsung dia hafal. Au katabaha bima tayassara lahu. Atau dia tulis ayat tadi pada tempat-tempat yang mudah bagi dia, yang dia miliki. Min usbin, bukan dengan shin, ya, ushubin itu keliru. Yang betul dengan sin muhmalah, biasa dengan tawa kecil. Min usbin nakli, sinnya kecil, bukan besar. Usbin nakl ay jarid, pelepah kurma. Wariqa'il julud, dari tempelan kulit, potongan-potongan kulit hewan. Walikhafil hijarah, lempengan batu yang kecil. Likhaf itu al-hijarah ad-dakar. Apa namanya? Batu yang tipis.
Namanya lempengan batu yang ini. Wakil sil aktaf. Kisil aktaf itu tulang unta atau tulang kambing. Mereka dulu biasanya kalau tulangnya sudah kering, dikeringkan tulang untanya, dikeringkan tulang kambingnya, pakai penulis di tulang-tulang tadi. Nah, ada. Jadi ada langsung menghafal, ada yang nulisnya pun ya nggak di kertas. Apa yang dia miliki pakai pelepah kurma, ya potongan-potongan kulit, ya di tulang-tulang pakai nulis. Wa kana al-qurra'u wa 'adatan katsira. Dan dulu yang namanya qurra ahli qiraah itu jumlahnya sangat banyak. Sebagai bukti aja. Itu kan beliau dalilnya sekarang yang menunjukkan banyak para qurra. Kalau Sahih Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahumul qurra. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus 70 orang yang dikenal dengan sebutan qurra. Zamannya Rasul 70 orang dikenal dengan nama qurra ahli qiraah. Fa'arada lahum Hayyan min Bani Sulaim ri'il wa Dhakwaan 'inda bi'ri Ma'unah. Maka mereka dihadang. Arada menghadang mereka. Mereka dihadang oleh dua desa dari Bani Sulaim, Ri'il dan Dhakwaan, di sisi sumur Ma'unah. Faqataluhum, lalu mereka membunuh para qurra tadi. Indah, menunjukkan buahnya para qurra. Wa fi sahabati ghairuhum katsir, dan di kalangan para sahabat yang selain mereka para qurra yang 10 orang itu katsir, banyak lagi para qurra. Kala khulafa'il arba'ah, khalifah yang 4, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Salim bin Hudzaifah, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'adz bin Jabal, wa Zaid bin Thabit, wa Abi Darda radhiyallahu anhu ajma'in. Indah. Ini masalah pertama. Masalah terkait dengan masalah ditulisnya Al-Quran di pelepah kurma, di tulang-tulang dan macam. Tapi belum disebut jadi satu. Al-marhalah tsani, marhalah yang kedua. Marhalah yang kedua. Fi ahdi Abi Bakr radhiyallahu anhu di sanad tsaniyah 10 min Hijrah. Marhalah yang kedua pada masa Abu Bakar Siddiq pada tahun ke-12 Hijriah. Demikian disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar. Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala, juga Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah. Mereka berdua menyebutkan kejadian ini, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar ini disebutkan pada kejadian tahun 12 Hijriah. Namanya Hawadis. Hawadis sanah Sintai Ashraf atau Thani Ashraf. Kejadian tahun 12 Hijriah. Di antaranya terkait dengan masalah Jamul Quran. Wa sebabnya annahu qutila fi waq'atil Yamamah adadun kabirun minal qurra. Sebabnya ialah terbunuhnya pada perang Yamamah jumlah yang cukup besar dari para qurra. Banyak yang terbunuh pada perang Yamamah. Perang Yamamah ini sama siapa ya? Nah, perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Perang melawan Bani Hanifah. Itu perang dahsyat ya. Musailamah itu memiliki pasukan yang sangat banyak. Apalagi dia dibela sama tukang sihir wedok, tukang sihir perempuan namanya Sajah. Musailamah al-Kadzdzab mengaku jadi nabi. Sajah perempuan tukang sihir dia anggap sebagai nabi. Repot sendiri berdua ini. Repot karena masing-masing jadi nabi. Jadi Abu Bakar ikut. Repot
lalu kemudian mengadakan islah. Nah, mengadakan islah bagi orang ini. Sahir wa sahir. Ketemu berdua, bodoh gendingi. Karena kamu menyebutkan sihirnya. Disebutkan dalam buku jalur asy'ar sihir yang sangat banyak menunjukkan gendengnya dua orang ini. Ngawur-ngawur ya, sihirnya itu. Dalam akhirnya bersatu, koalisi. Nah, ketika ditempur oleh Abu Bakar Siddiq, wah, mereka masukkan. Sehingga betul-betul perang yang sangat dahsyat ketika itu. Sejarahnya disebutkan di buku tadi. Alhamdulillah hal pada perang itu banyak para qurra yang terbunuh. Minhum Salim Maula bin Hudzaifah. Ahadu man amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdil Qur'an minhum. Di antara mereka ialah Salim Maula bin Hudzaifah, salah satu orang yang Rasul memerintahkan para sahabat mengambil Al-Qur'an daripada mereka. Salim. Fa'amara Abu Bakar bijam'ihi li alla yadhi', maka Abu Bakar pun memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an supaya jangan sampai terbuang sia-sia. Tapi bentuk pengumpulannya tidak dalam satu mushaf. Itu bedanya ya Pak. Dikumpulkan dari yang ada dari pelepah kurma, diambil semua. Lempengan-lempengan batu dikumpulkan semua. Tulang-tulang dikumpulkan semua. Jadi kan satu disimpan. Hanya disimpan, tapi tidak dalam satu mushaf. Baik. Dalilnya, kalau Sahih Bukhari, Anda Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, asyara ala Abi Bakr radhiyallahu anhu membaca Al-Quran, ba'da waq'atil Yamamah mutawaqqaf. Bukan dalam Sahih Bukhari, Sahabat Umar bin Khattab memberikan ide isyarat kepada Abu Bakar Siddiq supaya mengumpulkan Al-Quran setelah perang Yamamah. Fatawaqaf. Abu Bakar tawakuf ketika itu. Alasannya ketika itu ialah sesuatu yang tidak dilakukan sama Rasulullah. Bagaimana mungkin saya melakukannya? Falam yazal Umar yuraji'uhu. Terus menerus Umar mendesak Abu Bakar. Hatta syarah Allah sadra Abu Bakar. Lidah hingga Allah pun melapangkan dada Abu Bakar Siddiq untuk itu. Fa'arfa'ina Zaid bin Sabit. Abu Bakar pun mengutus orang untuk memanggil Zaid bin Sabit. Fa'ajabu wa'indahu Umar. Zaid pun datang pada Abu Bakar Siddiq. Ketika itu sampingnya ada Umar. Faqala lahu Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun mengatakan pada Zaid bin Sabit, innaka rajulun syabun aqil la natahimu. Zaid bin Sabit, engkau itu laki-laki yang masih muda, yang akil, yang cerdas, yang berakal. La nastahil, kami tidak menuduh kamu macam-macam. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu dulu mencatat wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatatafa'il Qur'an fajma'hu. Maka kamu teliti Al-Qur'an, kumpulkan itu. Cari Al-Qur'an, kumpulkan itu. Awalnya Zaid bin Sabit juga diberikan tawakuf, tidak mau. Tidak mau. Alasannya sesuatu yang enggak ada zaman Rasul. Bagaimana mungkin saya ceritakan? Terus dicek sama Abu Bakar Umar, diterangkan sampai akhirnya Allah pun melapangkan dadanya Zaid bin Sabit. Semangat. Qala bin Zaid, "Fatatabbatul Qur'ana ajma'uhu min al-'usbi wal liqati wa sudur rijal." Saya pun mencari Al-Quran, saya kumpulkan dari usub, pelepah kurma, wal liqat, tulang-tulang yang ada, wa sudur rijal, dan hafalan-hafalannya orang-orang. Kalau yang pelepah jelas, liqat, hafalannya tulis dulu. Kamu punya hafalan apa? Suruh bacakan, tulis dulu. Kamu jangan terus. Fakanat as-suhuf 'inda Abi Bakar hatta tawaffahu Allah. Ketika itu suhufnya, lembar tadi itu ada pada Abu Bakar Siddiq sampai Allah wafatkan dia. Pelepah kurma segala macamnya itu semuanya ada di Abu Bakar Siddiq sampai Allah wafatkan. Summa 'inda Umar hayatah, kemudian dipegang Umar masa hidupnya. Summa 'inda Hafsah binti Umar, kemudian dipindah pada Hafsah binti Umar. Rawahu Bukhari tawala. Bukhari mengatakan panjang itu. Intah. Waqad wafaqa al-muslimuna Abu Bakr 'ala dzalika wa 'atuhu min hasanatihi.
Abu Bakar, kaum muslimin telah menyepakati Abu Bakar Siddiq dalam masalah ini dan mereka anggap itu sebagai kebaikan yang Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Quran. Hatta qala Ali, sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, a'zamun nasi ilma sahibi ajran Abu Bakar. Orang yang paling besar, yang paling banyak pahalanya terkait dengan mushaf Abu Bakar Siddiq. Rahmatullah ala Abi Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar Siddiq. Wa awwalu man jama'a kitab Allah. Dia sebagai orang pertama yang mengumpulkan kitab Allah. Disebutkan pada Evan. Akhrajahu Ibnu Abi Dawud di kitab Al-Masahih. Ada di bawah itu ada katanya enggak? Enggak. Ada yang punya saya. Ada itu. Akhrajahu Ibnu Abi Dawud di kitab Al-Masahih. Untuk antum tulis nomor hadis 14 sampai 18. Min turuqin an Sufyan ats-Tsauri min turuqin an Sufyan ats-Tsauri an Suddi an Abd Khair an Abdi Khairin min turuqin dari jalur yang cukup banyak, dari beberapa jalan, dari Sufyan ats-Tsauri, dari As-Suddi, dari Abd Khair, dari Ali bin Abi Thalib. Wa hadza isnadun hasan. Ini sanad yang hasan. Kenapa? As-Suddi namanya Ismail bin Abdurrahman Abu Muhammad Al-Kufi. As-Suddi huwa Ismail ibnu Abdurrahman Abu Muhammad Al-Kufi, saduqul yaib. Dia saduq yaib, sehingga dihasankan Al-Qarawi. Wa hasanahu al-Hafiz fil Fath. Al-Hafiz menghasankannya dalam Fathul Bari. Lihat juz 10 halaman 15. Juz 10 Fathul Bari, juz 10 halaman 15. Fathul Bari yang semata bahasa itu. Hasanahu al-Hafiz. Wa Suyuti. Suyuti juga menghasankannya dalam Al-Itqan. Wa qala Ibnu Katsir, dan berkata Ibnu Katsir isnaduhu sahih. Imam Ibnu Katsir mengatakan isnaduhu sahih. Sangat sahih. Intaha. Nah, ini marhalah kedua. Tinggal marhalah yang terakhir. Tanggung ini. Masuk opat jam. Terus ya? Terus ya? Enggak ada yang bisa kok, sejarah aja kok dibaca kalau ya. Marhalah yang ketiga. Tak, besok hari Selasa punya kita semua. Kayaknya nih tafsirnya. Nah, al-marhalah ats-tsalitsah, marhalah yang ketiga. Ini marhalah yang terakhir ya. Fi ahdi Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Fi as-sanatil khamisah wal 20. Marhalah yang ketiga pada masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun ke-25. Demikian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, menyebutkan kasus ini, kisah pengumpulan Al-Quran ini dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah, tetapi tidak menetapkan tahunnya. Lam yu'ayyin sanah, tidak menetapkan tahun berapa itu. Tahun berapa itu? Tapi yang jelas beliau menyebutkan ini terjadinya pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan termasuk manaqib Utsman yang besar. Min manaqibihil kibar wa hasanatihil azimah, termasuk keutamaan Utsman yang besar dan kebaikan yang sangat agung. Sementara Al-Hafiz rahimahullah dalam Fathul Bari
Al-Hafidz dalam Al-Ghazali rahimahullah di juz yang ke-10 halaman 21. Beliau telah membawakan keterangan sangat panjang lebar dalam masalah ini, membawakan secara ya. Beliau memberikan kesimpulan tentang kapan terjadinya cerita ini. Beliau mengatakan ini yang saya inginkan dari kalam beliau, fayakunu dzalik. Ini setelah kalam tawil, setelah ucapan sangat panjang, beliau mengatakan fayakunu dzalik fi awakhiri sanati 24. Fayakunu dzalika fi awakhiri sanati 24 wa awail sanati 25. Maka, bahkan sekian banyak argumentasi di atas, hari, maka kejadian pengumpulan Al-Quran ini terjadinya di akhir tahun 24 Hijriah dan di awal tahun 25 Hijriah. Saya mengatakan ciri-cirinya, tanda-tanda ciri untuk mengetahui tahun-tahun itu, buktinya kata beliau, Wahwal waktu ladhi Zakara ahlu tarikh. Wahwal waktu ladhi Zakara ahlu tarikh Anna Arminiyah futihat fihi. Anna Arminiyah, nama tempatnya Arminiyah futihat fihi. Itulah waktu di mana para ahli sejarah menyebutkan wilayah Armenia dimenangkan oleh kaum muslimin. Wadzalika fi awal wilayatil Walid ibni Uqbah ibni Abi Mu'ayyid al-Kufah. Wadzalika fi awal wilayah Al-Walid ibni Uqbah ibni Abi Mu'ayyid al-Kufah min qibali Utsman. Dan itu awal pemerintahan Al-Walid ibni Uqbah ibni Abi Mu'ayyid untuk wilayah Kufah dari pihaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini caranya para ulama untuk menandai sebuah kejadian. Tanya, ketika ini itu kejadian. Dan memang ketika itu disebutkan nanti dalam riwayatnya, sebabnya ialah ketika Hudzaifah bin Yaman datang menemui Utsman setelah kemenangan Armenia dan Azerbaijan. Armenia dan Azerbaijan. Dengan riwayat yang menyebutkan kata-kata pembukaan kota Armenia dan Azerbaijan, para sejarawan melihat kapan kejadiannya itu. Diterangkan oleh Al-Hafidz lebar. Kalau demikian, berarti di akhir tahun 24, di awal tahun 25. Itulah waktu pembukaan kota Armenia. Dan itulah awal kekuasaan Al-Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayyid untuk wilayah Kufah dari pihak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan setelah itu, wa ghafala ba'du man adraknahu. Wa ghafala ba'du man adraknahu. Faza'ama anna dhalika fi hududi sanati 30. Faza'ama anna dhalika kana fi hududi sanati 30. Walam yadhkur lidzalika mustanada. Dan salah sebagai ulama yang kami dapati yang menyebutkan itu terjadi pada kisaran tahun 30-an Hijriah. Dan dia tidak menyebutkan sandarannya dalam masalah ini. Ini menunjukkan ada khilaf di kalangan para ulama ahli sejarah. Ada yang mengatakan tahun 30 Hijriah,
Ada yang mengatakan tahun 25 pasti, ada yang mengatakan kayak Hafid akhir tahun 24, awal tahun 25. Yang benar yang dikatakan oleh Hafid rahimahullah. Dan ya, dikarenakan sudah memasuki tahun 25, maka Syekh Ibnu Utsaimin langsung mengatakan tahun 25 Hijriah. Selesai. Amin ya. Barakallahu. Ada mungkin pengetahuan sekali. Kebetulan yang ada yang dulu semuanya. Jadi tak perpanjang keterangan sejarahnya. Qala rahimahullah. Wa sababu ikhtilafin nas wa sababuhu ikhtilafun nas fil qira'ah. Sebabnya ialah ikhtilafnya umat Islam terkait dengan qira'ah. Bukan tartib kalimat, bukan tartib ayat, bukan tartib surat, tapi terkait dengan apa? Qira'ah. Kita semuanya tahu Al-Quran turun dengan sab'atu ahruf, dengan 7 huruf. Dengan macam-macam bacaan. Dan semuanya datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama benar. Pada masa itu biasa orang membaca dengan qiraah ini biasa. Tapi kemudian terjadi ikhtilaf dikarenakan jahilnya sebagian pihak, ikhtilaf mengklaim ini yang paling benar. Ini Qur'annya, ini yang benar. Kamu salah. Ikhtilaf saja. Bisa ikhtilaf as-suhuf allati fi aidi sahabat radhiyallahu anhum. Perbedaan qiraat dikarenakan perbedaan mushaf yang ada di tangan para sahabat. Faqifatil fitnah, maka dikhawatirkan terjadi masalah fitnah. Fa'amara Utsman radhiyallahu anhu an tujma'a hadhihi as-suhuf fi mushafin wahid. Maka Utsman pun memerintahkan kaum muslimin mengumpulkan semua mushaf tadi dalam satu mushaf saja. Li Allah yakhtalifa an-nas fa yatanaza'u fi kitabillah ta'ala wa yatafarraqu. Tujuannya supaya umat yang ikhtilaf akhirnya mereka bersengketa tentang kitabullah dan tercerai-berai tentang kitabullah. Tujuannya untuk menyatukan umat dalam satu. Dalilnya, kalau Sahih Bukhari, bukan Sahih Bukhari. Anna Hudzaifah ibn al-Yaman qadima ala Utsman min fathi Armenia wa Azerbaijan. Hudzaifah ibn al-Yaman mendatangi Utsman bin Affan setelah kemenangan kota Armenia dan Azerbaijan. Waqad afza'ahu ikhtilafu bil qira'ah. Ketika itu sangat menakutkan dan mengkhawatirkan Hudzaifah ikhtilafnya kaum muslimin terkait dengan qira'ah pada khawatir dia. Faqal, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, adrik hadhihi ummah. Wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini. Qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahudi wan nasara. Sebelum mereka ikhtilaf tentang kitabullah seperti ikhtilafnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang ngasih ide siapa ini? Hudzaifah ibn Yaman. Langsung terima Utsman. Fa arsala Utsman ila Hafsah. Utsman pun mengutus orang ke Hafsah. Kenapa ke Hafsah itu? Kenapa ke Hafsah? Jangan lupa tadi sebelumnya. Karena lembaran-lembaran Al-Quran yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar Siddiq sampai ini kan Hafsah Al-Bakar, terus Umar, terus Hafsah. Otomatis di Hafsah mintanya. An arsili ilaina bisuhuf, kirimkan kepada kami semua mushaf tadi. Nansahuha bil masahif, kami akan mentranskripnya dalam beberapa mushaf. Summa naruddaha ilaih, kemudian kami akan kembali kepada kamu. Fa'alat, dikerjakan sama kamu. Fa'amar Zaid bin Thabit, ini tim, namanya tim pengumpul dan penulis Al-Quran. Fa'amar Zaid bin Thabit, memerintahkan Zaid bin Thabit, Pak Abdullah bin Jubair, Pak Sa'id bin Mu'ad, Pak Abdurrahman bin Harith bin Hisham, fanasakhuha bil masahif. Ini 4 orang, ini tim 4 dia. Mentranskripnya, menafsirnya dalam beberapa mushaf. Wa kana Zaid bin Thabit Ansariyan wa sahabat Quraisyin. Ketika itu Zaid bin Thabit Ansari, sahabat Ansar. 3 yang lainnya Quraisy. Wa qala Utsman lirrahbi thalatha al-Quraisyin. Utsman pun mengatakan kepada 3 orang yang dari Quraisy itu, idza talaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Quran,
kalau kalian ikhtilaf dengan Zaid bin Tsabit tentang Quran, faktubuhu bilisani Quraisy. Tulis dengan bahasa Quraisy. Fa inna ma nazala bilisanihi. Kalau Quran turun dengan bahasa Quraisy. Fa'alu, akhirnya mereka pun melaksanakannya. Jadi ya, dalam sebuah mushaf Al-Quran yang dikenal dengan mushaf Utsmani, rasamnya Rasul Utsmani. Semua yang namanya qiraat yang beda itu dibuang semua. Dijadikan satu qiraat saja dalam satu mushaf. Tujuannya supaya jangan ada istilah di tengah-tengah umat. Hatta idza nasakhul as-suhufa fil masahif, hingga ketika mereka selesai menulis semua mushaf dalam beberapa mushaf, pada Utsman as-suhuf ila Hafsa, Utsman mengembalikan tadi kepada Hafsa. Wa arsala ila kulli ufuqin di mushaf. Lalu Utsman mengirim ke setiap penjuru negeri satu mushaf. Mimma nasab, dari mushaf yang mereka tulis. Wa amara bima siwahu min al-Qur'ani di kulli sahifatin aw mushaf ay yuhraq, dan memerintahkan semua Al-Quran yang selain tadi yang dalam lembaran dalam mushaf pun dibakar. Semua dibakar, semuanya. Kemudian tinggal satu mushaf tadi, mushaf Utsmani. Ini dikeluarkan sampai sini. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Akhrajahu Bukhari min hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sampai sini riwayat. Nah, Bukhari 4987. 4987. Qala Syekh rahimahullah. Wa qad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hadza ba'da an istashara sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Utsman melakukan hal seperti ini itu setelah mengajak musyawarah seluruh para sahabat. Jadi bukan pribadinya beliau, mengajak semua sahabat bermusyawarah. Maka semuanya sepakat untuk melaksanakan hal itu. Sehingga kata para ulama, ini merupakan ijma' as-sahabah wa ijma'uhum hujjah dari riwayat. Barakallahu. Lima rawa Ibnu Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, dengan dasar asar Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam kitab Al-Masahih, Ali mengatakan, "Wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahih illa an mala'in minna." Demi Allah, tidaklah Utsman melakukan apa yang dia kerjakan tentang mushaf kecuali di depan kita semuanya. Ini para sahabat. Qala, Utsman mengatakan, "Ara an najma'an nasa 'ala mushafin wahid." Saya punya pendapat supaya umat manusia dikumpulkan dalam satu mushaf saja. Tamam, fala takun furqah wal ikhtilaf, sehingga tidak ada furqah, enggak ada ikhtilaf. Kulna, kami di para sahabat mengatakan, fa ni'ma ma ra'aita, alangkah baiknya pendapat kamu itu. Maknanya disepakati oleh semua para sahabat, sehingga ijma' sahabat. Disebut oleh Ikhwan di akhrajahu Ibnu Abi Dawud dalam kitab Al-Masahih, mengatakan nomor 76 sampai 77. Nomor asalnya dari dua jalan. Dari dua jalan min tariqain an Alqamah bin Marthad an Alqamah bin Marthad qala sami'tu al-Aizar ibn Jarwal qala sami'tu al-Aizar ibn Jarwal al-Hadrami an Suwaid bin Ghafalah an Ali fi qissatin tawilah. Dari dua jalan, dari Al-Qamah bin Marthad, dia mengatakan saya mendengar Aizar bin Jarwal al-Hadrami dari Suwaid bin Ghafalah dari Ali bin Abi Thalib fi qissatin tawilah. Wa hadha isnadun sahih. Disahihkan oleh Al-Alusi di tafsir, sahahahu Al-Alusi di tafsir, wal Hafidh fil Fath, Al-Hafidh dalam Fathul Bari, was Suyuti fil Itqan.
Intah. Artinya ini asal sahih. Qala wa qala Mus'ab bin Sa'ad, dan berkata Mus'ab bin Sa'ad, adrakun nas mutawaffirin. Saya mendapati umat para sahabat masih banyak. Hina haraka Utsman bin Masahib, ketika Utsman membakar semua mushaf yang lain yang ada itu. Fa'ajabahu dzalik. Tindakan itu menakjubkan mereka. Al-Qal atau dia mengatakan lam yungkir dzalika minhum ahad, tidak ada seorang pun yang mengingkari tindakan Utsman membakar mushaf. Ini asar di bawah itu akhrajahu Ibnu Abi Daud di kitab Al-Masahib. Kamu katakan nomor 41. Nomor 41 min tariq Ahmad ibn Sinan, min tariq Ahmad ibn Sinan haddatsana Abdurrahman bin Mahdi haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Mus'ab bin Sa'd bin dari jalur Ahmad bin Sinan. Dia mengatakan haddatsana Abdurrahman bin Mahdi. Dia mengatakan haddatsana Syu'bah bin Hajjaj an Abi Ishaq yakni As-Sabi'i an Mus'ab bin Sa'd. Wa hadza isnadun sahih. Ini sanad yang sahih. Abu Ishaq mengatakan an Mus'ab, tapi yang meriwayatkan dari dia adalah Syu'bah pada masalah. Wa hadza isnadun sahih. Qala rahimahullahu ta'ala, terus wa huwa min hasanati amiril mu'minin Utsman alladhi wafaqahu al-muslimuna 'alaiha. Ini termasuk kebaikan Utsman bin Affan yang sepakat dengan semua kaum muslimin. Wa kanat mukambilatan li jam'i khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bakar Siddiq. Maka ini sebagai penyempurna terhadap pengumpulan Al-Quran yang dilakukan sama khalifahnya Rasul, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bedanya kata beliau, wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakar. Perbedaan antara Utsman dan Abu Bakar dalam jam' Al-Quran, annal gharaba min jam'ihi fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu arba taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin. Tujuan pengumpulannya pada masa Abu Bakar Siddiq ialah mengikat Al-Quran seluruhnya terkumpul dalam sebuah mushaf hatta la yadhi'a minhu syai', hingga tidak ada yang terbuang sedikitpun. Duna ayyahmilan nasa 'alal istima'i 'ala mushafin wahid, dengan tanpa mengharuskan umat manusia untuk berkumpul dalam satu mushaf. Wa dzalik dikarenakan annahu lam yadhhar atharun li ikhtilafi qira'atihim, sebab belum nampak pengaruh dari ikhtilaf qiraahnya mereka, yad'u ila hamlihim 'ala al-istima'i 'ala mushafin wahid, yang mengharuskan mengajak mereka untuk berkumpul dalam sebuah mushaf. Ini yang waktu. Wa amal gharab min jam'ihi fi Utsman radhiyallahu anhu fahuwa taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin wahid yahmilun nasa 'ala al-ijtima'i 'alaihi. Adapun tujuan pengumpulannya pada masa Utsman mengikat Al-Quran seluruhnya terkumpul dalam satu mushaf dan meminta semua umat manusia bersatu di atas mushaf tadi. Kenapa? Lizuhuril atharil mukhif fi ikhtilafil qira'at, dikarenakan nampaknya pengaruh ikhtilaf yang menakutkan dikarenakan ikhtilafnya qira'at yang ada. Nah, halo, ini pernyataan Ibnu Taimiyah sebelumnya disampaikan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar dalam Al-Intisar. Al-Qadhi Abu Bakar dalam Al-Intisar disebutkan sama Al-Suyuti dalam Al-Itqan. Juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Tin dan yang lainnya. Dinukil dalam Fathul Bari ada Al-Hafidz khusus yang ke-10 halaman 26. Juga dilihat dalam Al-Qan Suyuti.
Kemudian salah kata Syekh Utsaimin itu menukil dari para ulama. Qala rahimahullah, akhirnya Pak, waqad dhaharat nata'iju hadzal jam' dan telah nampak hasil dari pengumpulan haitsu hasalat bihi al-maslahatul 'uzma lil muslimin, di mana tercapainya kemaslahatan yang sangat besar untuk kaum muslimin min istima'il ummah, persatuan umat, wa ittifaqil kalimah, persatunya kalimat, wa hululil ulfah, dan terjadinya ulfah, persaudaraan. Wa jafa'at bihi mafsadatul kubra, dan tertolak dengan itu mafsadat yang sangat besar, min tafarruqil ummah, perpecahan umat, wa ikhtilafil kalimat, dalam bentuk perpecahan kalimat, wa fusuil baghdha'i wal adawah, dan tersebarnya perbencian dan permusuhan. Waqad baqiya 'ala ma kana 'alaihi al-'an, dan terus tersisa masih demikian sebagaimana sebelumnya sampai sekarang. Muttafaqan 'alaihi bainal muslimina mutawatiran bainahum, perkara yang disepakati oleh semua kaum muslimin dan mutawatir di antara mereka. Yatalaqahu as-saghiru 'anil kabir, yang masih kecil menerima dari yang sudah tua. Lam ta'bad bihi aidil mufsidin, tidak bisa dipermainkan oleh tangan-tangan orang yang merusak. Walam taqnishu ahwa'ul zaidin, dan tidak dihapus oleh hawa nafsu orang-orang yang menyimpang. Falillahi hamdu rabbil samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Ini misdaqu qaulihi ta'ala, sebagai pembenaran firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaga Al-Qur'an ini sehingga selamat umat ini dari perpecahan sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu berpecah dalam Al-Qur'an, terjaga karena Allah yang menjaganya. Intah. Para disebutkannya pembahasan masalah ini namanya kebetulan Ikhwan ini untuk menepis keraguan-raguan sebagian pihak tentang Al-Quran. Mereka meragukan tentang Al-Quran, tapi dengan riwayat yang sahihah, dengan menceritakan sejarah kitabatul Quran wal Jamu, itu semua dengan kesepakatan seluruh para sahabat. Maka barang siapa yang menolak, berarti dia telah menolak kesepakatan semua para sahabat dan dia yang nyeloneh. Dan tadi ya, wa'ala insyaallah ta'ala, walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya besok Selasa insyaallah ta'ala dimulai jam kayaknya jadi dulu kita mulai paling cepat jam 8, paling lambat setengah 9. Anak-anak itu juga tidak akses laporan terus sama saya, jam 7 ke sini kosong. Iya, saya ingin dulu. Ya wis. Jadi paling cepat jam 8, paling lambat setengah 9 sampai jam segini insyaallah. Tamam, pembahasan tafsir yang penting sampai selesai. Ada kata subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.